kita bangunan pemukiman dengan pemekaran baru dengan jalan masuk dari 2013 sampai hari ini ya, itu ada sekitar 400 mereka menyerahkan diri. Sampai hari ini kami sendiri, baik di Musbida, kami sendiri belum ada data berapa yang masih ada di kampung-kampung. Saya, nama Alex Hamberi, umur 51 tahun, pekerjaan swasta, agama Kristen, alamat Kampung Sima, Distrik Yao, Kabupaten Nabire. Bersama seluruh saudara, rekan, sahabat saya yang namanya tersebut di bawah ini terlampir atas nama Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Esa, berhenti dan keluar dari keanggotaan kelompok NRPB, dan kami kembali menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan secara humanis, pendekatan secara kesejahteraan, pendekatan secara kemanusiaan, kembali hari ini bisa membuahkan hasil. Semuanya sudah waktunya untuk ditinggalkan. Sudah saatnya kembali menjadi masyarakat yang baik. Ini bukan menyerahkan senjata saja, tetapi kami menyerahkan diri kami kepada Bapak Tuhan. Mungkin himbauan kami terpukau dengan pembangunan Papua, KKB menyerahkan 6 senpi kepada TNI. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyerahkan 6 pucuk senjata api atau senpi beserta amunisinya kepada pihak TNI. Penyerahan senpi dilakukan tak lama seusai pembukaan Pekan Olahraga Nasional atau PON. KKB tergerak setelah melihat keseriusan pemerintah Indonesia membangun Papua. Selain itu mereka terpukau pada pembukaan PON yang sangat megah yang dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sebenarnya sih mereka sudah begitu lama menyimpan senjata beserta amunisi ini sebab mereka beranggapan bahwa Papua akan merdeka. Namun setelah melihat pembangunan dan penyelenggaraan PON di Papua, mereka yakin inilah yang benar bahwa Papua memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bingkai NKRI. Penyerahan diri kedua simpatisan ini juga merupakan buah dari komunikasi sosial yang tepat sesuai dengan arahan Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Ignatius Yogo Triyono agar semua personel satuan jajaran Kodam 17 Cendrawasih dapat melaksanakan komunikasi sosial dengan pendekatan kearifan lokal kepada masyarakat Papua, kata Brigjen Iwan dalam keterangannya pada Jumat kemarin. Dia mengatakan penyerahan senpi ini juga karena pihaknya terus berkomunikasi dengan masyarakat. Penyerahan ini dilakukan di Aula Kodim 1709 Yawa pada Rabu 13 Oktober lalu. Senpi dan amunisi diserahkan kelompok separatis teroris atau KST yang ada di wilayah distrik Angkai Sera dan distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen. 2 orang simpatisan KKB menyerahkan 6 pucuk senpi rakitan yang terdiri dari 4 pucuk laras panjang, 2 pucuk pistol, 97 butir munisi, 1 buah handy toolkit atau HT, 4 lembar bendera bintang kejora, dan beberapa dokumen KST. Dalam kesempatan itu juga Danrem meminta pimpinan TPN OPM wilayah Seireri Fernando Worabay untuk bersama para pengikutnya segera kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kami menghimbau kepada saudara kami Fernando Worabay untuk kembali ke pangkuan NKRI dan mari bersama-sama kita ciptakan suasana Kamtipmas yang kondusif demi masa depan generasi muda dan juga percepatan pembangunan yang saat ini sedang berjalan di wilayah ini sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat Yapen dapat terlaksana, tuturnya. Ikut hadir dalam kegiatan tersebut adalah Dandim 1709 Yawa Letkol Infantri Leon Pangaribuan, Kasiter Korem 173 PVB Letkol Infantri Usep Setiawan, Kajari Serui Marcelo Bella, Kapolres Waropen AKBP Naharudin, dan Ramil 170902, Yaptim Kapten Infantri Marcelus Purabai, dan juga Babinsa Sertu Jonias M. Rioli. Pantas saja Papua terus bergejolak mulai dari OPM hingga KKB Papua. Rupanya semua berawal dari hasutan Belanda yang tak senang Papua bergabung dengan Indonesia. Pemberontakan yang dilakukan oleh beberapa penduduk Papua memang bukanlah hal baru.
Pasalnya setiap tahun kita sering mendengar cerita bergejolaknya Papua terus bersama teriakan Papua Merdeka. Rupanya cikal bakal pemberontakan ini sudah ada sejak zaman Belanda. Hal itu pun disampaikan sendiri oleh mantan pemimpin organisasi Papua Merdeka atau OPM, Nicholas Jowe. Nicholas Jowe awalnya adalah seorang pemimpin OPM yang menyuarakan kemerdekaan Papua. Namun pada akhirnya dia memilih kembali bergabung dengan Indonesia, kemudian ia juga menceritakan awal mula pemberontakan di Papua. Dikatakan bahwa Jowe juga merupakan pemimpin Papua yang menjadi wakil ketua Dewan Nugini dan mengatur koloni Belanda. Semua berawal pada saat kemerdekaan Indonesia tepatnya 17 Agustus 1945. Pada saat itulah Belanda membungkam kabar kemerdekaan Indonesia agar warga Papua tidak mengetahui hal itu. Dan menurut Jowe, kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta dirahasiakan oleh Belanda, bahkan orang luar dilarang berbicara dengan orang Papua saat itu. Bahkan Belanda juga menghasut agar orang Papua memusuhi Indonesia dengan mengatakan mereka adalah ras yang berbeda, yaitu orang Melayu. Belanda bilang, kamu itu orang Papua, mereka Melayu bukan bangsa kamu. Belanda sengaja bikin ngana supaya permusuhan dengan Indonesia timbul, kata Jowe. Dan untuk meyakinkan Papua, Belanda lantas menjanjikan kemerdekaan kepada Papua. Dan untuk melancarkan hal itu, mereka memancing orang asli Papua untuk membuat organisasi militer baru dan melawan Indonesia. Kedekatannya dengan pemerintah Belanda menjadikan Nicholas orang kepercayaan. Dia pun akhirnya membentuk kelompok militer kecil. OPM lahir bukan dari keinginan bangsa Papua, tapi pikiran beberapa orang serdadu. Semua orang Papua tidak tahu OPM dibentuk oleh suatu golongan kecil. Awalnya adalah Korps Sukarelawan, kata Nicholas. Namun Presiden Soekarno saat itu ingin menyelesaikan Papua sampai datang ke Amerika. Pada 15 Agustus di tahun 62 di New York, Belanda Indonesia melakukan konferensi menyatakan bahwa Papua kembali ke Indonesia. Namun hal itu tidak membuat Belanda menyerah dan masih menguatkan OPM dengan doktrin untuk membuat bangsa sendiri. Karena politik Belanda, Papua masuk Indonesia, dia jalankan politik di luar kemauan bangsa. Mereka mau Papua bergabung dengan bangsa lain di Pasifik Selatan, lalu menegaskan bangsa Papua dan menyiapkan lambang kebangsaan, di antara lain ditunjuklah saya sebagai penanggung jawab bendera bintang kejora, kata Jowe. Namun Jowe yang sudah berada di pihak Belanda akhirnya berbalik arah mendukung Indonesia setelah mendapatkan pencerahan dari Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Menurut Jowe, Presiden Amerika Serikat ke-35 itu mengatakan bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia. Pada 24 Agustus 1828, Papua merupakan bagian dari Hindia Belanda yang artinya itu merupakan bagian dari Indonesia. Namun, Indonesia dicurangi Belanda dengan tidak menyerahkan bahkan menghasut Papua supaya membelot dari Indonesia. Alhasil, Jowe pun membelot dan kembali ke pangkuan NKRI, bahkan menjadi tokoh pro-Indonesia sebelum meninggal dunia. Jowe kembali ke Indonesia setelah menemukan fakta sejarah bahwa Papua memang merupakan bagian dari Indonesia. Saya harus kembali ke Republik Indonesia dan saya kembali pada tahun 2007, ujar Jowe. Alami penderitaan saat menjadi anggota KKB, satu persatu anggota KKB Papua tobat dan kembali ke NKRI. Satu persatu anggota KKB Papua memilih kembali ke NKRI. Mereka mengaku saat aktif menjadi OPM mengalami penderitaan. Seperti susah makan, tinggal di gunung saja susah ke kota, dan membuat keresahan di masyarakat. Saya capek jadi OPM, susah cari makan, hanya bisa tinggal di gunung, tidak bisa masuk kota, hanya bisa membuat keresahan di masyarakat, kata Delisom Telenggeng, salah satu anggota KKB yang bertobat. Kasus tobatnya anggota KKB Papua yang kembali ke NKRI mungkin bukanlah hal biasa. Pasalnya banyak kasus anggota KKB Papua yang akhirnya bertobat dan pilih kembali ke NKRI. Mereka, mantan anggota KKB Papua, juga menceritakan alasan mereka mengapa ingin kembali ke NKRI. Ternyata sebagian mengalami berbagai masalah saat bergabung dengan kelompok kriminal itu.